Mungkin masih banyak dari kita, termasuk admin sendiri yang masih belum tahu dan bertanya-tanya, mengapa ibu kota negara yang sudah mapan di Jakarta, kok ada acara mau dipindahkan segala, apakah kurang kerjaan, atau biar ada proyek besar? Mari kita buka wawasan kita di sini. Dikutip dari Kompas.com menerangkan bahwa, pemerintah Indonesia akan memindahkan ibu kota negara, IKN, dari Jakarta ke Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Pemerintah juga sudah menyepakati bahwa ibu kota negara baru diberi nama Nusantara. Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia juga secara resmi mengesahkan Undang-Undang Ibu Kota Negara, UU IKN, pada Selasa, tanggal 18 Januari tahun 2022. Lalu, adanya UU IKN ini menjadi sebuah kepastian hukum yang diperlukan dalam pelaksanaan pemindahan ibu kota negara baru. Fisik IKN di Kalimantan Timur akan dimulai pada pertengahan tahun 2022. Presiden Joko Widodo menargetkan upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di tahun 2024 akan dilaksanakan di lokasi ibu kota negara baru. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, PPN, Bappenas, memastikan bahwa rencana ini akan dilaksanakan karena telah dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, RPJMN, tahun 2020 sampai tahun 2024 dan Visi Indonesia 2045. Lantas apa alasan pemerintah memindahkan ibu kota negara, IKN? Mari kita buka wawasan kita di sini. 1. Penduduk di Jawa terlalu padat. Pertama, alasan utama pemindahan ibu kota negara ini adalah beban Jakarta dan Jawa sudah terlalu berat. Survei penduduk antar sensus SUPAS pada 2015 menyebutkan, sebesar 56,56% penduduk Indonesia atau 150,18 juta jiwa terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara di pulau lainnya, persentase penduduk Indonesia kurang dari 10%. Kecuali Pulau Sumatera, yakni sebesar 22,1% atau 58,45 juta jiwa. Dua, kontribusi ekonomi pada PDB. Alasan pemindahan ibu kota negara adalah, kontribusi ekonomi Pulau Jawa terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia atau Produk Domestik Bruto, PDB, sangat mendominasi, sementara pulau lainnya jauh tertinggal dan Presiden Jokowi ingin menghapuskan istilah Jawa sentris, sehingga kontribusi ekonomi di pulau lain juga harus digenjot. 3. Krisis air bersih. Alasan lain dari pemindahan ibu kota negara adalah ketersediaan air bersih. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, 2016, Jawa dan Bali mengalami krisis air yang cukup parah. Kondisi paling buruk berada di daerah Jabodetabek dan Jawa Timur. Hanya sebagian kecil di Pulau Jawa yang memiliki indikator hijau atau ketersediaan airnya masih sehat, yakni di wilayah Gunung Salak hingga ujung Kulon. 5. Pertumbuhan urbanisasi sangat tinggi. Selain itu, yang menjadi alasan pemindahan ibu kota adalah pertumbuhan urbanisasi yang sangat tinggi. Dengan konsentrasi penduduk terbesar di Jakarta dan Jabodetabek punjur, pada tahun 2013, Jakarta menempati peringkat ke-10 kota terpadat di dunia, UN, 2013. Lalu pada tahun 2017 masuk peringkat ke-9 kota terpadat di dunia. 6. Ancaman bahaya banjir, gempa bumi, dan tanah turun di Jakarta. Meningkatnya beban Jakarta sehingga terjadi penurunan daya dukung lingkungan dan besarnya kerugian ekonomi. Hal itu seperti rawan banjir, tanah turun dan muka air laut naik, kualitas air sungai tercemar berat. Wilayah Jakarta terancam oleh aktivitas gunung api Krakatau, Gunung Gede, dan potensi gempa bumi tsunami, Megatras Selatan, Jawa Barat dan Selat Sunda dan gempa darat Sesar Baribis, Sesar Lembang, dan Sesar Cimandiri. Selain itu, tanah turun mencapai 35-50 cm selama kurun waktu tahun-tahun 2007 sampai tahun 2017. Demikian seputar alasan mengapa ibu kota negara dipindahkan. Semoga menjadi masukan positif untuk kita semua sebagai anak bangsa. Besar harapan kita semua, Indonesia tercinta kita ini, semakin tertata dengan baik, semakin bersinar dan jaya di masa yang akan datang.